Usulkan bahwa harus ada penambahan dana kegiatan penawaran bukan kalau kan kita dilantik kita yang ada di 14 dan kita terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Komisi Pendidikan dan Pengkaderan, program kerjanya di dalam draft ini ada 3, tetapi kami akomodir hanya 2. Pertama adalah program prioritasnya membentuk, melanjutkan, meningkatkan mutu pendidikan kader ulama dan pelaksanaan sholat di madrasah. Ini tentunya akan kita revisi. Ini melahirkan 2 kegiatan. Pertama adalah kegiatannya semacam pembinaan terhadap khatib dan imam. Kenapa ini diangkat? Karena memang ini sudah mulai jarang orang kader muda yang menekuni di bidang itu. Jadi kita latih pelatihan khatib dan imam. Kemudian yang kedua adalah pelatihan fardu kifayah untuk perempuan, karena ini sudah jarang juga di masyarakat yang menekuni di bidang itu, pemulasaraan jenazah. Jadi terhadap menjadi 2 kegiatan ini akan menghabiskan dana kurang lebih adalah 10 juta, kurang sedikit tadi. Rincian anggarannya nanti ini sudah oleh Pak Asad selaku bendahara biasanya di komisi kami, yang menghabiskan dana kurang lebih 10 juta. Kemudian yang kedua, program prioritasnya adalah memberikan kontribusi pemikiran tentang masalah-masalah keumatan, khususnya pendidikan Islam dan pelaksanaan sholat di masyarakat. Ini usulan, hanya usulan, tidak ada anggaran. Kami mengusulkan dari komisi ini terhadap pembinaan umat yang jarang melakukan sholat, terutama ketika menonton bola. Stadion sudah ada, kami mengusulkan agar di samping stadion ini dibangun masjid supaya mereka sholat. Ya, jadi ini kegiatannya. Ya, dan satu lagi, ini pembinaan akhlak semacam kunjungan. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, satu komisi ini untuk memberikan kontribusi tentang akhlak remaja zaman sekarang. Ya, insya Allah rohisnya sudah siap dua sekolah ya, kalau apa, dan belum mengalokasikan anggaran. Mana tahu ada berlebih anggaran dari kota, kami ambil untuk kunjungan ke sekolah-sekolah. Terutama waktunya adalah di akhir bulan Agustus. Dan yang kegiatan tadi itu waktunya akhir Agustus, ditambah lagi dengan September untuk kunjungan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Komisi Kerukunan Umat Beragama dalam rapat kami ada menyepakati 5 item kegiatan. Cuma dari 5 item itu kami cuma mengambil 1 untuk tahun 2025, yaitu mengupayakan terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi antar umat beragama, terutama di kalangan pemuka umat beragama dan pemerintah. Maka rencana kami untuk tahun ini mengadakan dialog kerukunan tokoh perempuan umat beragama se-Kota Dumai. Rencana kami tokoh perempuan umat beragama se-Kota Dumai. Rencana kami untuk tahun ini untuk dilaksanakan. Insyaallah tepatnya di hotel gitu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, pimpinan sidang, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja Komisi Fatwa dari beberapa program yang diberikan, kami berkesimpulan hasil ijtihad kami. Bukan ijma Pak, belum, baru ijtihad. Ijma'nya belum. Jadi kami punya program melanjutkan yang pernah kita laksanakan, yaitu Kal Hukmi, kajian aktual hukum Islam. Kegiatannya, itu programnya Pak ya. Kegiatannya pada tahun ini kami merencanakan sebagaimana sepakat kami, yaitu melakukan kajian tentang urgensi maqasidus syariah dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer. Kemudian rencananya akan kami laksanakan 20 September 2025. Kemudian narasumber kita mencari dari dosen sekaligus pengurus MUI provinsi, yaitu Bapak Ustadz Dr. Helmi Basiri LCMA, karena beliau telah mengarang sebuah buku yang menjadi bagian dari maqasidus syariah, yaitu teori ma'alatul af'al, prediksi akibat perbuatan. Kemudian peserta yang kami rencanakan pengurus MUI kota, kecamatan, dan perwakilan ormas. Kami rencanakan 100 orang, walau alam nanti dengan budget mungkin bisa jadi sharing. Kemudian rencana anggaran belanja kami untuk narasumber 5 juta, yang selebihnya kami tidak buat anggarannya karena menyesuaikan. Demikian program kegiatan yang akan kami laksanakan insyaallah ke depannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua MUI Kota Dumai yang saya hormati dan Ketua Komisi Litbang Bapak Isman Jaya, izin saya menyampaikan Pak Ketua. Baiklah, untuk program kerja tahun 2025 ini sebenarnya ada 5 fokus kita sebenarnya, tapi kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk tahun 2025 ini sebenarnya melanjutkan ya, atau mengembangkan program kerja tahun 2024 kemarin, bahwa kita melakukan pengkajian dan penelitian perihal pedagang penjual ayam di pasar-pasar seluruh Kota Dumai, apakah sudah sesuai dengan syariat yang di ajaran agama Islam, atau bahkan ada yang melenceng Pak. Jadi dari temuan tahun kemarin ada juga yang pemiliknya adalah nonis ya, alias non Islam, yang berjualan atau yang punya usaha, walaupun yang bekerja itu mempekerjakan non Islam. Itu nanti tidak lanjutnya kita berikan ke MUI. Kemudian untuk tahun 2025 ini kita akan mengembangkan tentang penyembelihan hewan potong di ternak hewan besar seperti sapi dan kambing,
serta pedagang-pedagangnya juga di pasar, meliputi pemotongan di masjid-masjid saat hewan kurban. Apakah juru sembelihnya sudah sesuai dengan syariat, kemudian alat-alat yang digunakan, kemudian proses pemotongan atau masih manual atau sedang menggunakan alat yang sesuai dengan kesejahteraan hewan, kemudian prosesing pasca disembelih. Jadi kita akan melakukan kajian, kita akan survei ke seluruh tempat pemotongan yang ada di Kota Dumai, mungkin untuk tahun ini Pak. Jadi izin untuk tahun 2025 kita akan melakukan penelitian tersebut. Baiklah, itu program kerja dari Komisi Penelitian dan Pengkajian. Terima kasih. Saya Rio Pineto Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.